أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, petang hari ini, sore hari ini menjelang malam kita melanjutkan kajian kita. Insya Allah pada malam hari ini kita melanjutkan tema al-imanu bir-rusul, iman kepada para rasul. Ini IT-nya sudah bertambah maju ya. Kalau kemarin di depan di sini laptopnya, sekarang tidak tahu ini di mana ini ya laptopnya. Sudah tidak terlihat, terlihat berjalan sendiri layarnya. Al-imanu bir-rusul, iman dengan para rasul. Kita kembali mengingat bahwa pada bab iman, buku himpunan putusan tarjih itu hanya mengkaji 6 rukun iman. Didahului dengan hadis Umar bin Khattab yang dalam hadis tersebut para sahabat bersama Rasulullah SAW didatangi seorang laki-laki bersih ya, bajunya putih tapi bukan penduduk setempat. Ini orang safar dari tempat jauh tapi tidak ada bekas safarnya. Kemudian dia duduk di depan Nabi Muhammad SAW, kemudian memegang pupu ya namanya ya. Yang ini ya, paha beliau, memegang paha beliau berhadapan dengan Nabi Muhammad sehingga lututnya itu berhadap-hadapan. Kemudian orang ini bertanya, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku iman itu apa. Nah, disinilah yang kemudian bab iman itu dikaji berdasarkan jawaban Rasulullah SAW. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, beriman pada para malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir, ketentuan Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Apa ada ketentuan Allah yang buruk? Ya, dilihat dari kacamata dunia itu tampak. Ada orang yang lahir dalam keadaan sangat cerdas, ya kan? Sehingga tidak belajar pun selalu juara 1 di sekolah. Tapi ada orang yang lahir sangat kurang, ya kan? Ada seperti itu ya, sehingga bahkan dilatih berbicara pun tidak pandai. Nah, kalau stunting itu ada kemungkinan itu sejak lahir, ada kemungkinan memang sudah pengaruh lingkungan ketika dia sudah lahir. Tetapi ada, ya itu ketentuan Allah. Memang dalam sudut pandang dunia itulah baik dan buruk. Tetapi dari sudut pandang akhirat ya, pernah ada seorang perempuan, ini dia mengidap penyakit ayan. Saya tidak tahu itu mungkin semacam problem saraf ya atau problem apa dalam tubuhnya, sehingga terkadang kumat. Kemudian minta kepada Rasulullah supaya didoakan sembuh, tapi kemudian Rasulullah menyampaikan seandainya dia bersabar maka balasannya adalah surga. Sehingga perempuan ini mengatakan ya sudah,
Yang penting didoakan supaya ketika kambuh auratnya tidak terbuka. Nah, maka didoakan itu. Nah, ini kan ketentuan buruk dalam sudut pandang dunia. Tapi dalam sudut pandang akhirat, gara-gara itu dia bisa mendapatkan surga. Nah, jadi mungkin ada perbedaan sudut pandang ya. Tadi makna antuk minabil qadari khairi wa syarri itu dari sudut pandang kita manusia melihat. Tapi nanti pada akhirnya ya, bahkan sakit dari sudut pandang kita itu kan ketentuan buruk. Tapi dari sudut pandang akhirat itu menggugurkan dosa, sehingga ketika dia sabar dia mendapatkan kebaikan akhirat. Nah, jadi gitu ya kira-kira ya, supaya nanti tidak salah kok Allah memberikan keburukan kepada makhluknya. Ini gimana, satu makhluknya diberi kebaikan, satu makhluknya diberi keburukan. Nah, bukan itu maksudnya. Memang keburukan kebaikan ini kan sudut pandang dunia, tapi nanti sudut pandang akhirat yang tampak buruk itu ternyata memberikan kebaikan untuk masa depan kita kelak di akhirat. Nah, saya kira seperti itu ya, cukup. Ini supaya nanti tidak salah paham dengan hadis tadi. Nah, iman dengan para rasul, iman kepada para rasul. Yajibu alaina an nu'mina bi annallah al-hakim arsala rusulan lihidayatin nas ila siratil mustaqim. Kita wajib untuk beriman sesungguhnya Allah yang maha bijaksana itu mengutus para rasul. Untuk apa para rasul itu diutus? Lihidayatin nas ila siratil mustaqim. Untuk menunjuki manusia pada jalan yang lurus. Itu tugasnya para rasul, mengarahkan manusia pada jalan yang lurus. Artinya memang manusia itu suka bengkok ya, suka bengkok. Kemudian rasul itu datang untuk meluruskan. Ya memang kalau diingatkan itu sering sekali manusia itu ya inginnya bebas, ya kan? Tidak mudah loh mengingatkan, dan itu sudah dirasakan oleh Bapak Ibu semua ya. Punya anak kecil kan punya tugas mengingatkan ya. Terkadang mungkin diingatkan ya, tidak selalu ikut menurut dengan apa yang diingatkan oleh kita sebagai seorang ayah atau orang tua. Rasulullah itu kan juga disebut sebagai abun, bapak dari umatnya gitu. Kalau Nabi Ibrahim itu kan Abul Anbiya, kalau Nabi Adam ya Abul Bashar, karena dia bapaknya manusia. Tetapi Rasulullah pun dalam hadisnya bahwa saya itu adalah bapak kalian. Maksudnya apa? Rasulullah itu ya melihat kita itu ya umatnya ini semacam anak-anak yang senantiasa diingatkan, sehingga terkadang ngeyel dan lain sebagainya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah hilang cintanya kepada umatnya, ingin menunjukkan umatnya supaya berada di jalan yang lurus. Gitu. Sehingga ketika di tahun kesedihan, ini karena suasana Isra Mi'raj ya, di tahun kesedihan setelah diboikot, Abu Thalib meninggal yang selama ini melindungi beliau, sehingga tidak ada orang yang berani kepada beliau sembarangan karena dilindungi oleh sukunya. Kemudian Khadijah yang selama ini menyokong ekonomi juga meninggal dunia, ya kan. Kemudian orang-orang Quraisy mulai berani kepada beliau, melakukan berbagai macam penghinaan dan lain sebagainya, bahkan terkadang sampai pada fisiknya. Rasulullah kemudian berdakwah ke Taif 10 hari di sana, bukannya diterima malah ditolak. Tidak hanya ditolak, bahkan ketika keluar dari Taif sambil dibuntutin dan dilempari dengan batu sampai beliau berdarah. Sehingga ketika istirahat di sebuah tempat, datanglah malaikat Jibril dengan malaikat pembawa gunung. Nah, itu kan dalam Sirah Nabawi Safiyur Rahman Al-Barakfuri menceritakan itu. Jibril datang bersama malaikat pembawa gunung. Ini sudah siap. Seandainya Rasulullah mau, nanti gunung itu kalau mau diangkat, mau dijatuhkan di atas orang-orang musyrik itu gampang. Dan Allah mengizinkan. Tapi Rasulullah tidak menginginkan hal itu. Ini alhamdulillah karena kesabaran beliau itu, akhirnya masyarakat Mekah yang dulunya musyrik, masyarakat Taif yang dulunya kufur, itu menjadi masyarakat Islam. Dan sampai sekarang masih
muslim. Nah, seperti itu ya. Jadi itulah para rasul, terutama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya itu agung. Nah itu di Rasulullah itu saking agungnya akhlaknya ya, sangat penyabar dan lain sebagainya. Nah, setelah para rasul ini diutus menunjuki manusia, termasuk kita, walaupun tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita masih mendapatkan jejaknya, peninggalannya apa, Al-Quran dan hadis yang alhamdulillah juga sudah dikumpulkan oleh para ulama, satu kitab hadis sahih, sahihain, dan kitab-kitab hadis yang lain, imam yang 4, arba'ah, dan hadis-hadis yang lainnya. Seperti itu. Itu adalah peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kita memegang peninggalan pusaka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kita tidak akan tersesat. Nah itu, maka kita suruh memegang itu dengan kuat. Itu. Nah setelah memberikan hidayah kepada manusia, kemudian di sini diterangkan mubasyirin wa mundhirin. Nah, tugas para rasul itu juga mubasyirin, memberikan kabar gembira bagi siapa? Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya, basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kabar gembira itu untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau Bapak Ibu sedang berdiskusi, berbincang-bincang dengan orang yang sudah tahu dia itu beriman, orang dia mau sholat, mau ke masjid, jangan membawakan agama Islam ini menjadi agama yang menakutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah ada seorang sahabat bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, seandainya aku ini hanya sholatul maktubat, aku hanya sholat yang wajib-wajib saja, wa sumtu Ramadan, dan aku puasa Ramadan, dan aku juga membayar zakat, dan aku juga menunaikan haji seandainya mampu, apakah aku masuk surga? Kata Rasulullah, bala, iya, kamu masuk surga, hanya dengan menjalankan yang wajib-wajib saja. Jamaah yang dirahmati Allah, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah itu ahli dalam berdakwah. Jadi hanya melaksanakan yang wajib itu sudah cukup memasukkan kita dalam surga. Bapak Ibu, tetapi apakah ada orang yang sudah rajin sholat 5 waktu, kemudian dia tidak ingin sholat di masjid? Dia ingin sholat di masjid, akhirnya dia sholat di masjid supaya lebih dekat dengan Allah. Apakah ada orang yang sudah rajin sholat 5 waktu di masjid berjamaah, tidak ingin sholat sunnah? Wah, kok rasanya rugi ya, akhirnya dia sholat sunnah tahiyatul masjid. Apakah ada yang sudah seperti itu tidak ingin tambah rawatib? Dia nanti nambah sendiri. Nah, jadi Rasulullah itu ketika menyampaikan seperti itu, tapi sebetulnya secara manusiawi, sesungguhnya dia manusia itu akan menambah ketaatannya sendiri ketika ketaatan pokoknya itu sudah kuat. Seperti seseorang yang berlatih bela diri ya. Apa bela diri itu intinya? Intinya itu kamu mampu berdiri dengan kokoh dan kuat, tidak jatuh. Intinya bisa memukul dan menghindar. Intinya itu saja. Memukul, menghindar, berdiri dengan kokoh. Nah, akhirnya dia kan belajar kuda-kuda. Nah, itu kan. Oh, belajar kuda-kuda otomatis kuda-kuda bawah, kuda-kuda tengah, kuda-kuda atas. Belajar memukul kan tidak hanya satu model. Oh, mukulnya caranya gini, caranya gitu. Hanya dari dasar tadi lama-kelamaan dia bisa menambah menjadi ahli. Karena karakter manusia kan seperti itu. Rasulullah mengatakan, kamu sholat 5 waktu itu yang wajib-wajib, puasa juga yang wajib-wajib itu kamu lakukan, sudah masuk surga. Nah, tapi orang itu kalau yang dasar itu nanti kuat, itu nanti otomatis akan menambah yang supaya bertambah kuat. Nah, coba nanti bisa diperhatikan. Itulah manusia. Karena nanti kalau dia tidak menjaga itu, tidak menambah, karena ini dalam kehidupan kita itu perubahan itu sesuatu hal yang pasti.
ya kan? Sehingga ketika dia sudah menjaga yang wajib-wajib ini, apakah dia bisa tetap seperti itu stagnan? Tidak bisa. Perubahan itu pasti. Kalau tidak bertambah, dia akan berkurang. Ya kan? Sholat wajib-wajibnya sudah semua. Jadi ini akan bertambah atau berkurang. Kalau berkurang berarti kan yang wajibnya menjadi tidak dilakukan. Supaya wajibnya tetap dilakukan, maka mau tidak mau dia harus bertambah. Ya kan, manusia itu kan bukan benda diam. Manusia itu benda makhluk yang dinamis, sehingga senantiasa naik turun imannya, yazid wa yanqus, kayak gini. Tapi kita diharapkan walaupun naik turunnya itu tetap seperti ini. Nah, gitu ya. Naik turun tapi tetap naik terus. Bukan naik turun gini-gini, tapi naik turun gini. Nah, kan yang diinginkan kan seperti itu iman kita itu. Nah, itu ya. Jadi mubasyirin itu untuk orang-orang yang beriman. Ketemu orang yang beriman, mungkin berbeda golongan, ya. Ya, itu tidak masalah. Tetap kita menggambarkan Islam itu sebagai agama yang rahmatan lil alamin, agama yang baik, ya. Apalagi ketika kita mendakwahkan. Wa mundzirin, dan memberi peringatan untuk orang-orang apa? Orang-orang yang pembangkang. Dalam hadis itu kan seperti ini, bahwa setiap orang yang taat itu dia masuk surga, kecuali siapa? Illaman aba, kecuali yang membangkang. Nah, orang bangkang itu orang yang seperti apa? Orang yang kufur. Kufur itu yang apa? Yang tertutup, ya. Tertutup khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Sehingga dia memang menutup diri, Pak. Menutup diri. Tahu itu benar tapi dia tidak peduli. Bahasa kita itu tidak peduli, cuman bahasa agak kasarnya itu apa? Weh lah atau apa ya. Para orang-orang musyrik ya di Mekah itu tahu Rasulullah itu orangnya tidak pernah bohong. Rasulullah itu bukan orang gila. Rasulullah itu bukan penyihir. Tahu itu mereka itu. Tapi tidak peduli dengan kebenaran yang mereka ketahui. Intinya bagaimana mereka menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Karena ada kepentingan yang lain. Nah, inilah kufur. Nah, kalau untuk orang-orang seperti ini, maka diberi peringatan. Kamu kalau berbuat dosa, nanti balasannya berat di akhirat. Nah, ini namanya peringatan, Pak. Jadi, untuk orang-orang yang seperti itu, memang para rasul itu dia punya tugas memberikan peringatan. Bertobat, kalau Anda tidak bertobat, nanti balasan Allah sangat besar. Kalau engkau bertobat, Allah Maha penerima taubat. Segera bertobat sebelum ruh keluar dari badan dan lain sebagainya. Nah, itu kan peringatan, ya, beri peringatan. Sehingga secara otomatis ya, mungkin dia percaya tidak percaya, tapi keraguan dalam dirinya sebetulnya akan buat dia sebetulnya takut. Nah, nanti kalau betul gimana? Nah, tapi inilah tugas para rasul itu memberi peringatan bagi orang-orang yang kufur. Yang sebetulnya mereka itu tahu tadi kebenaran, cuma menutup diri dari kebenaran sehingga lambat laun hatinya itu tertutup ta'alu ala qalbihi, dengan titik-titik hitam dari kesalahan yang dia buat terus-menerus sampai betul-betul buta, tidak mampu melihat kebenaran. Sehingga melakukan sebuah kezaliman itu dia anggap benar, ya. Ada Bilal, dia dia melakukan kekerasan terhadap manusia, terhadap Bilal bin Rabah, keluarga Yasir dan lain sebagainya. Mereka tidak merasa salah karena sudah tertutup matanya. Nah, ini maka kita sebagai umat Islam itu harus menolong orang yang zalim dan yang dizalimi. Kita tidak boleh diam, ya, dan tidak boleh membiarkan hal semacam ini terjadi. Maka sebelum terjadi, kita harus menjadi umat yang ummah qawiyah. Itu yang diharapkan, Pak. Jadi orang-orang yang baik itu kalau cuma dia malas-malas saja, berdiam diri, tidak mau
mendakwahkan kebaikan, nanti suatu saat kalau keburukan itu sudah terlanjur besar, itu akan berat. Maka sebelum keburukan itu besar, nah orang-orang yang baik itu harus membesarkan kebaikan. Seperti itu. Membesarkan diri, membesarkan masyarakat yang baik, supaya nanti keburukan itu tidak membesar. Nah, itu salah satu tugas kenabian yang akhirnya turun kepada umatnya, karena Rasulullah sudah tidak ada dan sudah nabi penutup, sehingga yang mewarisi tugasnya ya orang-orang beriman setelahnya, terutama warasatul anbiya, para ulama yang menjadi pemimpinnya. Tapi ya ini kita orang beriman semuanya mendapatkan amanah itu. Karena kalau cuma 1-2 orang ya tidak bisa. Kita kan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada kegotong royongan yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Kenapa? Ada yang mubasyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Supaya manusia itu tidak punya hujah setelah adanya para rasul. Hujah di depan Allah besok. Ya Allah, saya tidak tahu kalau itu ada agama Islam, tidak ada, tidak diterima. Kamu sudah tahu, cuma kamu menutup diriku kufur. Kalau kamu mau membuka diri, kemudian mempelajari karena sudah diberikan bekal otak, ya kan? Kamu harusnya sudah bisa mengarah pada kebaikan. Tapi karena dia menutup diri, sehingga apa yang Allah berikan kepada dia tidak digunakan dengan baik, ya akhirnya dia bengkok. Tidak bisa punya hujah di depan Allah. Warusul hum basyarun mithluna. Para rasul itu dia manusia seperti kita, ya'kuluna wa yashrabuna wa yamshuna fil aswaq. Mereka itu makan, minum dan berjalan di pasar. Nah, tadi yang di nomor 39 tadi, kalau dalam dalilnya itu kemudian disebutkan memang ada para rasul itu yang nanti dia dikisahkan, dan ada para rasul yang tidak dikisahkan. Sehingga para rasul ini memang jumlahnya lebih dari yang kita tahu. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Memang para rasul itu ada yang sudah kami kisahkan kepada kalian sebelumnya, tapi ada juga para rasul yang kami memang tidak kisahkan. Sehingga yang kita tahu dari 25 rasul itu ada lebih dari mereka. Itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 164-165. Itu nanti kan disebutkan nama-nama para rasul. Kemudian yang menarik itu bahwa para rasul itu disebutkan innahum wa ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Itu. Jadi para rasul itu mereka juga makan makanan dan berjalan di pasar. Ada yang menarik seperti ini. Dalam buku Minhajul Quran fi Ramadan yang ditulis oleh seorang ulama Mesir, Amin Al-Khuli, ya almarhum, ya beliau ulama abad ke-19, seorang ahli bahasa Arab, akademisi, seorang dosen juga. Ahli bahasa Arab dan ahli Al-Quran. Minhajul Quran fi Ramadan. Di awal-awal bukunya itu beliau menuliskan bahwa puasa itu memiliki faedah yang sangat agung. Kenapa? Karena puasa itu menunjukkan sisi kemanusiaan manusia. Bagaimana puasa itu bisa menunjukkan sisi kemanusiaan manusia? Perbedaan manusia dengan makhluk yang lain, dengan malaikat, jin dan lain sebagainya itu masalah makan. Kalau jin saya tidak tahu ya, tapi dengan malaikat kan nanti disebutkan dalam Al-Quran itu dengan malaikat itu masalah makan. Kemudian dia sebutkan dulu waktu Nabi Ibrahim mendapatkan tamu laki-laki. Nah, laki-laki ini kemudian disuguh dengan makanan, tapi dia tidak menyentuh sama sekali makanan itu. Sehingga Nabi Ibrahim kemudian batin ini orang atau bukan. Nah, gitu Pak. Jadi nanti ibu kalau dapat tamu disuguh minuman makanan kok nggak disentuh-sentuh, ini orang atau
Ternyata itu malaikat Jibril. Nah, Ibrahim tahu, kemudian tanya, ini mau apa? Saya mau ke kaumnya Nabi Lut. Karena dia ingin mengadab kaumnya Nabi Lut. Tapi Ibrahim kemudian bela, bukankah di sana ada Lut, seorang yang soleh? Ya, kamu tidak tahu gitu intinya. Nah, kemudian malaikat ini datang ke tempatnya Nabi Lut. Nah, betul, dia malaikatnya berbentuk laki-laki sampai di kampungnya Nabi Lut, diikuti sama bapak-bapak umatnya Nabi Lut. Bapak-bapak ini suka dengan orang laki. Wah, marah itu ya. Di zaman dulu itu sudah ada. Ya itu. Sampai Nabi Lut itu menyampaikan, ini aku punya anak perempuan kalau kalian mau. Tidak mau maunya sama laki. Saya juga tidak paham itu gimana ya. Tapi kok terjadi juga ya sekarang ya. Ya mungkin bapak-bapak juga tidak bayangkan ya itu gimana ya kok seperti itu. Tapi itu terjadi. Saya tidak tahu penyebabnya itu sebetulnya apa gitu. Tapi itu termasuk penyakit, diharamkan, termasuk dosa besar. Akhirnya mereka diazab. Nabi Lut dan umatnya yang soleh sebagian itu keluar dari kampung itu, kampungnya kemudian diazab. Kaumnya itu disebut sebagai Al-Mu'tafikat. Al-Mu'tafikat itu kampung yang kemudian tanahnya dibalik, ya kan? Yaitu menjadi kuasa Allah membalik tanah. Kok bisa? Ya bisa saja. Nah, di istilah kita namanya likuifaksi itu Pak. Likuifaksi itu di mana kepadatan tanah itu hilang. Loh kok bisa? Ya bisa, di Indonesia pernah terjadi juga. Hilang, yang di atas menjadi di bawah, yang di bawah menjadi di atas. Dan itu terjadi. Nanti bisa dibaca di Google, likuifaksi di Indonesia nanti terjadi di mana. Nah, itu ya Nabi Lut. Jadi malaikat tidak makan. Nah, tadi saya lanjutkan. Amin Al-Khuli melihat puasa itu menunjukkan bahwa manusia itu memang manusia. Ketika dia tidak makan, maka dia merasa, oh ternyata saya itu fakir, lemah, dan selalu membutuhkan. Jadi Allah itu tidak suka orang yang ghaniyun anillah. Dia merasa cukup dari Allah. Maksudnya apa? Tidak butuh Allah. Kita itu fakirun ilallah, selalu butuh Allah. Karena apa? Memang manusia itu kan serba kurang. Ketika tidak ada makan saja sudah lembek, ya kan? Lemah sekali manusia itu. Tidak makan sehari saja sudah lemas. Nah, ini untuk mengingatkan orang-orang yang sombong. Jadi puasa itu sebetulnya ada hikmahnya. Ini kalau ada orang sombong, cuma makan sehari, tidak makan sehari saja sudah lemah. Seperti itu kok bisa sombong. Nah, ini jadi ada banyak hikmah, hanya masalah makan. Lalu makan ini juga menunjukkan bahwa dia itu memang manusia, bukan malaikat dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca lebih jauh lah di buku tadi Minhatil Quran karangan Amin Al-Khuli, temanya yang fi Ramadan. Karena itu agak panjang. Cuma kira-kira inti sari dari isinya itu seperti itu. Nah, para rasul itu mereka juga makan. Artinya para rasul itu juga manusia. Ya. Sehingga kita ini ketika menjalankan Islam, kita ada contoh konkret. Ini loh contohnya, dia juga manusia yang sedih, ya. Sehingga diajak jalan-jalan oleh malaikat, ya kan? Manusia itu kalau sedih, Ibu, biar sembuh apa Ibu? Diajak jalan-jalan sama suaminya, ya kan? Ya tidak Pak ya. Karena Nabi Muhammad ini sedih. Dia amul husni, tahun kesedihan. Dakwah ditolak, ke Taif malah dilempari batu. Ya kan? Kemudian Isra Mi'raj diajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril memakai buruk, pakai kendaraan yang sangat bagus. Jalan-jalannya kemana? Jalan-jalannya ke Masjidil Aqsa. Jalan-jalannya ke Masjid Mustaqirin berarti ya. Kalau ibu-ibu baru tidak mood dan lain sebagainya, yuk tak ajak jalan-jalan ke Masjid Mustaqirin, ya kan? Ikut pengajian pada maghrib. Nah itu, jadi diajak jalan-jalan ke masjid.
Memang seperti itu. Kemudian Allah membukakan sebagian ilmu yang tidak semuanya dibukakan. Pengetahuan apa yang terjadi di akhirat. Melihat bagaimana orang di surga, bagaimana orang di neraka, kenapa kok seperti itu. Nah, dulu kan cuma mendapatkan cerita lewat Al-Quran, ya kan? Karena cuma mendapatkan wahyu saja. Itu loh, nanti kalau di neraka itu disiksa seperti ini loh, di surga itu nikmatnya seperti ini. Cuma diceritakan saja. Kemudian langsung diajak ke atas, melihat secara langsung. Ini loh nanti akhirat itu seperti ini. Imannya tambah kuat tidak? Tambah kuat pasti. Nah, jadi untuk mengobati kesedihan itu juga salah satunya menambah ilmu. Ya kan? Nah, kita tidak mungkin diajak malaikat Jibril ke akhirat ya, maksudnya ke langit atas sana tidak mungkin. Kemudian apalagi diperlihatkan dengan situasi dan kondisi sebagaimana Rasulullah, tidak mungkin. Ya paling tidak kita menambah ilmu agama sehingga iman kita juga semakin kuat. Seperti itu ya. Itu hikmah para rasul. Kenapa dia yakuluna, itu artinya dia manusia seperti kita. Ya sedih, ya berdarah, ya sakit hati, ya kan? Seperti kita. Maka kita mau mencontoh Rasulullah itu sangat ya memungkinkan, karena kalau mencontoh malaikat tidak mungkin ya. Walaupun memang kita akui Rasulullah itu ya atqan nas, manusia yang paling bertakwa. Ya namanya contoh kan yang paling bertakwa. Ya kita tidak mungkin melampaui beliau, tetapi berusaha untuk seperti beliau. Gimana bisa seperti beliau? Tahajudnya saja sampai bengkak kakinya. Ditanya oleh Aisyah, kenapa kok sholatnya sampai bengkak? Loh, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Berat Pak, ya kan? Nah, tapi kita berusaha untuk bisa mencontoh beliau. Nah ini ya, jadi makan, minum, dan juga ke pasar. Seperti kita. Ya kalau Bapak Ibu mungkin ada yang masih ke pasar kota gede, kan? Tapi mungkin juga ada yang ke pasar, ke supermarket. Ya tapi intinya ke pasar belanja itu berarti manusia masih makan, masih minum. Kalau sudah tidak makan minum berarti sudah tidak jadi manusia, Bapak Ibu ya. Ini Nabi itu juga manusia. Nah tapi mereka itu mereka itu amanah, mendapatkan tanggung jawab tugas dari Allah, mereka pegang amanah dengan tanggung jawab yang Allah berikan. Uballighuna risalah, mereka itu tabligh, menyampaikan risalah ajaran yang memang diamanahkan kepada mereka. Tidak menyembunyikan agama, tidak menyembunyikan ilmu, sehingga diamnya Rasulullah itu dimaknai, Pak. Kalau diamnya kita kan tidak dimaknai. Kalau Rasulullah diam itu dimaknai boleh. Jadi Rasulullah itu dia tidak boleh membiarkan kemungkaran. Karena kalau ada kemungkaran Rasulullah hanya diam, para sahabat itu melihat oh itu berarti boleh. Itu Pak. Berat ya? Berat. Artinya Rasulullah itu harus kalau mungkar dia harus langsung mengingatkan. Tidak boleh diam. Karena kalau dia diam nanti akan dianggap oh itu berarti takriri, boleh. Nah gitu. Maka dalam ilmu hadis, dalam fikih itu salah satu sumbernya adalah hadis takriri. Maknanya apa? Ketika ada sebuah perilaku sahabat, kemudian Rasulullah tidak berkomentar, berarti Rasulullah membolehkan itu. Itu tidak berkomentar artinya boleh. Itu Rasulullah. Seperti itu, Nggih. Kecuali nanti menunjukkan hal-hal yang lain, umpamanya tidak berkomentar tapi beliau marah. Tapi ya saya tidak tahu ada tidak ya riwayat ada sebuah kemungkaran beliau hanya mukanya merah saja tapi tidak ada komentar, sepertinya tidak ada. Kalau itu memang kemungkaran beliau memberikan komentar seperti itu. Karena kalau tidak berkomentar dia takriri, berarti itu boleh seperti itu. Futona cerdas, yafhamuna wa yufhimun. Ya. Jadi Rasulullah itu ya paham dengan agama, paham dengan masyarakat, dan mampu memahamkan agama. Salah satu contohnya tadi, ya, cara berdakwah. Nanti Bapak Ibu bisa melihat dalam
hadis Arba'in Nawawi itu ada hadis yang pendek. Hadisnya itu cuma seperti ini. Ada seseorang itu minta nasihat kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawabnya cuma simpel, ya Rasulullah tolong nasihati aku dengan nasihat yang mungkin yang sekiranya aku tidak meminta selain kepada engkau. Rasulullah itu kemudian menjawabnya sederhana, la taghdab, kamu jangan marah. Kemudian laki-laki ini mengulangi lagi, tolong berikan nasihat kepadaku dengan nasihat yang aku sekiranya tidak meminta kecuali selain engkau. Kira-kira redaksinya seperti itu ya. Rasulullah kemudian hanya menjawab sederhana, la taghdab sampai 3 kali, la taghdab, faraddada miraran la taghdab. Menjawab 3 kali la taghdab. Nah, dalam syarahnya Ibnu Daqiq Al-Id itu beliau menceritakan, ini ya, kemungkinan besar sahabat yang meminta nasihat kepada Rasulullah itu dia punya problem dengan emosi. Jadi ini sahabatnya ini pemarah. Sehingga ketika minta nasihat kepada Nabi, nasihatnya cuma, nek kamu itu ya jangan marah aja. Nah, itulah bahasa kita itu. Ya Rasulullah, tolong berikan aku nasihat dong. Wah, kalau nek jenengan itu yang penting jangan marah. Gitu. Oh iya, coba beri nasihat lagi yang lainnya. Wah, nek jenengan itu yang penting jangan marah. Yang lainnya dong, jangan marah. Nah, cuma satu saja. Karena orang ini punya problem di situ. Kadang orang itu kan problemnya banyak, tapi problem dasarnya itu apa? Nah, beliau melihat ini problem dasar beliau, sahabat itu hanya masalah marah emosi saja. Ketika dia mampu mengendalikan kemarahannya, tampaknya ini akan menjadi orang yang sangat baik. Nah, ini Rasulullah hanya menyasar di sana, la taghdab. Itulah yafhamun. Rasulullah itu paham. Ya, saya berikan contoh lagi. Dalam masalah sholat, imam sholat. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis Saleh bin Fauzan itu. Nah, di sana diceritakan ada beberapa hadis riwayat terkait dengan imam sholat itu siapa. Hadis pertama itu dia menyebutkan, ini qauli ya, Rasulullah menyebutkan yang menjadi imam itu aqra'uhum, yang paling pandai bacaan Al-Qur'annya. Itu Aqra yang paling qiraah, ya berarti paling pandai, tajwidnya paling betul, bacaannya paling merdu. Nah, itulah yang jadi imam. Setelah itu kalau tidak ada siapa? Afqahuhum, yang paling faqih, memahami fikih. Setelah itu siapa? Setelah itu ya asra'u hijratan, yang paling duluan hijrah. Baru yang terakhir akbaru sinan, yang paling tua umurnya. Nah, ini dalam satu hadis. Gitu ya, urutannya seperti itu. Tapi dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW itu mendapatkan tamu dari Yaman, ini sepertinya pada Amul Wufud, tahun perutusan, itu setelah Fathu Makkah. Orang-orang dari luar Madinah pada datang ke Madinah mau belajar Islam, dan belajarnya tidak lama. Ketika orang-orang Yaman ini mau pulang, maka Rasulullah kemudian menyampaikan kepada mereka, hendaknya menjadi imam orang yang paling tua di antara kalian. Nah, jadi akbaru sinan tadi dalam konteks orang-orang Yaman yang baru saja belajar Islam tadi, Rasulullah mengatakan yang jadi imam yang paling tua. Sangat mungkin karena di masyarakat itu ya, orang tua itu menjadi simbol perkataan ukhuwah, simbol pemimpin masyarakat. Nah, itu akhirnya ini nanti yang jadi imam yang tua ya. Nah, gitu. Ini ketika orang-orang Yaman tadi belajar Islam. Beda kan? Beda. Kemudian nanti dalam hadis yang lain ditemukan juga Rasulullah pernah bersabda bahwa yang menjadi imam itu adalah sultan, seorang pemimpin di sebuah wilayah. Jadi pemimpin itu dia punya hak untuk menjadi imam. Ya katakanlah kalau memang kita bukan negara Islam, jadi tidak mudah, tapi di sebuah negara Muslim, maka sultan di situ dia punya hak untuk menjadi imam. Nah, mungkin kalau di Indonesia, konteks Indonesia ya ketua takmirnya, atau seandainya ketua desanya, RW atau RT-nya dia juga memang tokoh masyarakat dan dekat dengan masjid, ya dia juga
menjadi imam. Nah, itu dari hadis yang lainnya. Dari situ kemudian Shalih bin Fauzan memahami, oh sebetulnya intinya menjadi imam itu yang terpenting, yang diutamakan menurut beliau itu adalah yang dijadwalkan. Itu akhirnya. Karena kan tadi ada beberapa pola, maka dari situ kemudian ya masjid itu memilih dan menjadwalkan. Nah, sehingga yang paling berhak itu yang terjadwal. Akhirnya seperti itu kesimpulannya. Nah, cuman untuk menjadwal tadi ya, tadi beberapa konsepnya bisa dipahami. Nah, maksud saya, inilah Rasulullah itu memahami situasi dan kondisi masyarakat. Sehingga agama Islam itu bukan agama yang kaku, Pak. Ya, bisa jadi nanti cara pengamalan Islam di satu daerah itu sangat mungkin sekali akan berbeda dengan pengamalan Islam di daerah yang lainnya. Karena memang pola semacam itu dalam hadis itu juga ada. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu ke suatu tempat mungkin agak berbeda pola pengamalan keislamannya, ya mungkin ada sedikit pemahaman yang berbeda dan itu wajar. Suatu kewajaran dalam agama kita, karena Rasulullah juga mengajarkan seperti itu, memahami pola masyarakatnya. Sehingga kalau di masyarakat kita biasanya kalau sebuah masjid itu dia modern, maju, itu biasanya yang menjadi imam orang-orang yang sudah akrok, pandai baca Quran, merdu. Nah, sudah ada imam tetapnya, dijadwal. Yang imam tetapnya yang pandai baca Quran sajalah. Itu biasanya lebih maju. Tapi kalau di kampung-kampung, ya kan kayak di Yaman tadi, itu biasanya yang menjadi imam ya masih para kasepuhan, Pak Nun Sewu ya. Jadi walaupun mungkin bacaannya sudah sambil batuk-batuk, baru satu ayat batuk lagi, tapi beliau tetap menjadi imam karena memang menjadi pemimpin di kampung tersebut. Ini kan menjadi pola yang terlihat di masyarakat kita juga. Dan ini mungkin tadi yang kenapa Rasulullah melihat ketika ada masyarakat Yaman, Rasulullah menyampaikan silahkan yang jadi imam yang paling tua, karena melihat kondisi sosiokultural yang ada di masyarakat itu. Nah ini, jadi Rasulullah itu yafhamun wa yufhimun, memahami masyarakat dan memahami. Seperti itu ya. Nah silahkan nanti tentu kita menuju yang lebih baik. Nah lebih baik itu memang bergantung pada masa. Kita sekarang di masa modern, lebih baik itu biasanya ya yang rasional, ya kita akan memahami ya dicari yang pandai bacaannya. Memang mayoritas kita akan berpikir ke sana. Selama tadi kita tambah maju ya. Tapi kalau masyarakatnya nanti masyarakat seperti katakanlah negara yang otoriter ya, seperti apalagi seperti Korea Utara, masyarakat Rusia yang pola masyarakatnya berbeda, tentu akan berbeda nanti polanya. Saya kira seperti itu. Nah, Nabi itu basarun ya'tarihim ma ya'tari sairul afrod, merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh semua manusia, sama. Cuma bedanya la yamassu karamatum, itu tidak menyentuh kemuliaan mereka fi maratibihimul aliyah, bahwa kedudukan atau kemuliaan mereka itu berada di kemuliaan yang tinggi. Jadi sama dengan kita, tetapi beliau tetap secara derajat posisi tetap lebih tinggi. Atqan nas, yang paling bertakwa di antara manusia itu ya Nabi Muhammad SAW. Tapi ya sama seperti kita, ya sedih, ya kan, ya senang, gitu kan, ya seperti yang dirasakan oleh manusia lainnya. Tapi beliau itu saking baiknya sampai oleh Allah dinyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlaknya agung. Itu coba nanti kalau Bapak Ibu suka merenungkan bagaimana sirah Nabi, nanti kan hebat sekali ya Nabi, dia sabar gitu ya, seperti itu, diejek, dihina dan lain sebagainya, tapi tidak ingin jalan pintas. Kalau seperti ya ini bukan masalah membandingkan, tapi kesabaran Rasulullah itu seandainya beliau ingin jalan pintas, udahlah ini yang ngeyel ditimpu aja pakai gunung gitu kan, nanti tinggal yang soleh-soleh aja kan gampang nanti dakwahnya. Ya, tidak mengambil jalan pintas seperti itu. Gara-gara tidak mengambil jalan pintas, orang yang dulu memusuhi beliau itu akhirnya sadar ikut dengan Rasulullah. Semacam Khalid bin Walid, bahkan Wahsy yang membunuh paman beliau itu akhirnya juga masuk Islam. Walaupun dia masuk Islam agak berat, dulu saya kok malah membunuh pamannya Nabi, berat kan? Akhirnya gara-gara itu
terjadi perang Yamamah, Wahsy itu semangat, aku harus mengganti dosaku dulu. Hanya dia yang mengincar si itu Musailamah al-Kadzab. Wah, yang Musailamah al-Kadzab itu jatuh dengan tombaknya si Wahsy tadi. Nah, jadi ada pola-pola semacam itu. Khalid bin Walid dulu itu yang mengalahkan umat Islam. Sehingga dia, dengan pedang saya ini, saya ingin membela Islam. Nah, kayak gitu loh, Pak. Ini karena apa? Kesabaran Nabi. Coba kalau Nabi Muhammad tidak sabar, udahlah timpuk aja itu Khalid bin Walid dan teman-temannya saja pakai gunung. Selesai kan? Nah, dia tidak punya Saifullah. Nah, jadi Rasulullah itu, nah ini tadi, khuluqin azim itu. Sangat agung akhlaknya. Nah, kemudian wa minar rusul alladzina waradat asma'uhum fil Qur'an. Ada yang diceritakan dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu sudah tahu semua, mulai dari Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan seterusnya. Saya tidak bacakan, di sini ada 25 itu disebutkan di sini semuanya sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Wa minhum man lam yaksushum alaina wa inna min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan setiap umat pasti dia akan ada yang memberikan peringatan. Artinya setiap umat ada nabinya, dan umat terakhir kita itu nabi kita Nabi Muhammad SAW. Memang bahasanya tidak menggunakan bahasa Jawa, Pak, karena bukan orang Jawa. Jadi menggunakan bahasa Arab karena memang beliau orang Arab, tetapi beliau ini nabi untuk semua manusia di akhir zaman ini. Loh, ini sudah akhir zaman lah, iya sudah tidak ada nabi lagi. Alhamdulillah itu sudah selesai. Kemudian para nabi itu dikuatkan oleh Allah dengan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah dan mukjizat al-bahirah, mukjizat ya yang nyata. Saya kira itu ya terkait dengan iman bir rusul. Sebetulnya biasanya ada tanbih sedikit itu. Tapi ini sudah waktunya sholat. Nanti mungkin yang tanbihnya bisa kita baca minggu depan atau bulan depan seandainya masih ada, tidak bentrok. Tapi mungkin sudah Ramadan ya. Nah, nanti kalau sudah Ramadan ya bisa bulan depannya lagi, semoga tidak lupa. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.